Selamat datang di YouTube channel Bisnis Muda, sebuah channel YouTube yang membahas tentang bisnis dan investasi. Bareng gua, Don Cuan. Sesuai janji Bisnis Muda di episode Fakta GameStop, nah yang ini nih. Dan sekarang gua Don Cuan mau jelasin apa itu short selling. Tapi sebelumnya, boleh dong like, komen, dan subscribe channel Bisnis Muda. Short selling itu merupakan transaksi yang digunakan dalam perdagangan saham. Jadi, investor atau trader itu meminjam saham ke sekuritas dan saham tersebut langsung dijual. Singkatnya, melakukan aksi jual saham yang belum kita miliki dengan cara meminjam saham dari sekuritas. Contohnya, wah, gue pengen beli saham A nih, tapi gue belum punya sahamnya. Gue pinjam aja ke sekuritas ya. Kebetulan, Bu, saya pengen minjem saham A dong, Bu. Kasih nggak ya? Ayo dong. Yaudah. Nih, Oke. tapi jangan lupa balikin lagi. Terima kasih, Bu sekuritas. Ya, sama-sama. Bener kan perkiraan gue, saham A tuh jadi turun 1.500. Nah, saatnya nih gue bisa balikin saham yang gue pinjem ke Ibu sekuritas. Bu sekuritas, Ya? saya pengen balikin saham yang kemarin saya pinjem, Bu. Oh, begitu? Oke. Baik. Nah, teman-teman, itu tadi yang namanya dengan short selling. Nah, dari short selling tadi, aku udah dapat bisa untung 500. kelebihan yang didapat dari short selling tadi yaitu keuntungan dalam jumlah besar yang didapat dalam waktu yang singkat. Gak cuma itu, transaksi short selling juga bisa dilakukan untuk mengantisipasi risiko yang terjadi pada aset investasi yang lain. Misalnya aja, kalau lo punya saham yang menunjukkan tren penurunan harga, maka lo bisa gunain metode short selling untuk mempertahankan aset atau meminimalisir kerugian investasi. Tapi nih, transaksi short selling itu bukan tanpa risiko loh. Perlu banget diingat nih, konsep dasar investasi saham adalah high risk sama dengan high return. Artinya, dengan profit yang tinggi, maka risiko yang lo tanggung juga bakalan besar. Risiko dari short selling itu adalah harga saham malah naik dan kita jadi nombok buat balikin saham yang dipinjam dari sekuritas. Soalnya nih, kita nggak bisa prediksi 100% pergerakan harga saham. Kita cuma bisa lihat fundamental, tapi ada faktor non-fundamental yang bisa gerakin harga saham. Contohnya aja, kayak kasus saham GameStop kemarin. Gak cuma itu loh, lo harus paham juga nih kalau transaksi short selling berarti ada juga biaya lain yang dikenakan dalam transaksi tersebut. Mulai dari biaya peminjaman, bunga, biaya perdagangan, hingga biaya stock split untuk sekuritas dalam kasus tertentu. Alih-alih dapat untung nih, lo bisa dapat nanggung kerugian hingga jumlahnya tak terbatas kalau lo nggak segera nutup posisinya sebagai peminjam saham. Kira-kira nih, saham apa aja sih yang masuk daftar efek short selling? Khusus di Bursa Efek Indonesia, ada 119 dari 700-an saham yang dilakukan short selling. Atau artinya cuma ada 16,34% yang bisa di short selling. Contohnya, ANTM alias Aneka Tambang Tbk, ASII alias Astra International Tbk, BBCA alias Bank Sentral Asia Tbk, INDF alias Indofood Sukses Makmur Tbk, WSKT alias Waskita Karya Persero Tbk. Tapi ini Bemers, di 2020, tepatnya 2 Maret 2020, transaksi short selling lagi dihentikan sama OJK sampai batas waktu yang ditetapkan oleh OJK. Hal ini dilakukan lantaran kondisi pasar yang selama beberapa waktu terakhir mengalami tekanan jual. Gimana nih Bemers, apakah lo tertarik ngelakuin transaksi short selling? Tapi tetap harus diingat ya resikonya. Nah Bemers, gitu dulu ya pembahasan tentang short sellingnya. Gue Don Cuan pamit dulu, bye.